We will mediate for those of who are kalian sangat dan bagi bangsa kami Indonesia. Yang pertama, latar belakang Liga Arab. Pengakuan negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia berawal dari pergerakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Mesir. Mereka melakukan kampanye dan demonstrasi bersama organisasi Ikhwanul Muslimin yang menuntut untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memerangi kolonialisme di dunia. Yang kedua, kesamaan nasib dan memperkuat hubungan diplomatik. Kesamaan nasib ini yaitu sama-sama pernah dijajah pada zaman dahulu, dan hubungan diplomatik itu yaitu adanya hubungan kesamaan dalam hal keagamaan Indonesia yang mayoritas agama Islam. Bukti lainnya, keeratan itu terlihat juga sudah terjalin hubungan haji sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Yang ketiga, alasan Liga Arab menganjurkan semua anggota untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka, adanya ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Liga Arab didirikan di Kairo pada 22 Maret 1945. Proses pengakuan. Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, keputusan Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Selanjutnya ada de facto dan de jure. Pertama, de facto. 1. Diplomasi forum internasional. 2. Ketika memberi bantuan obat dan persenjataan. Kemudian kedua, de jure. 1. Saat sidang Majelis Liga Arab memberikan pengakuan resmi. 2. Muhammad Abdul Mun'im, diplomat Mesir, menyerahkan surat resmi berisi dukungan negara-negara Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketiga, hubungan Indonesia dengan Liga Arab secara formal terjalin. Bentuk dukungan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. A. Melakukan diplomasi di forum internasional. Sekretaris Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azam Pasha mengirim wakil Liga Arab ke Indonesia agar dapat mengadakan kontak resmi dengan pemerintah Republik Indonesia. Namun, izin masuk wakil Liga Arab dan pendiri konsulat negara-negara Arab di Indonesia dipersulit oleh Belanda. Akhirnya, Abdurrahman Azam Pasha menjadi salah satu tokoh yang membawa masalah Indonesia dalam forum PBB. Abdurrahman Azam Pasha melakukan diplomasi dengan para diplomat asing dan wakil PBB seperti Amerika Serikat, Australia, India, Afghanistan, dan Filipina untuk membicarakan agresi militer Belanda dan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan puluhan juta rakyat Indonesia. Dukungan diplomasi Liga Arab dalam forum internasional merupakan pembuka jalan bagi Republik Indonesia yang baru lahir untuk mendapat pengakuan dan dapat hidup berdampingan dengan negara berdaulat lainnya. B. Mengeluarkan anjuran dalam Sidang Dewan Liga Arab. Keputusan resmi Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Sidang Dewan Liga Arab pada 18 November 1946, dikeluarkan anjuran agar negara-negara anggota mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab menganjurkan semua anggota untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah adanya ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Dengan adanya anjuran tersebut, negara-negara Liga Arab memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. C. Negara-negara Liga Arab memberikan bantuan berupa persenjataan perang dan bantuan medis kepada Indonesia, karena pada saat itu Indonesia ini membutuhkan banyak sekali bantuan logistik dan juga medis dikarenakan agresi militer Belanda yang masih terus dilakukan di Indonesia. Dampak pengakuan Liga Arab bagi Indonesia. Yang pertama, dukungan awal dan pemberian pengakuan. Mesir menjadi negara Arab pertama yang dengan tegas mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah ini memiliki efek domino, memicu pengakuan dari negara-negara lain yang akhirnya membantu mempercepat pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. Yang kedua, pengaruh dalam pengembangan hubungan internasional. Dukungan
Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia memberikan pijakan penting dalam pengembangan hubungan internasional Indonesia. Negara-negara tersebut membangun hubungan yang erat dan terus berkolaborasi dalam berbagai forum internasional, termasuk kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam beberapa dekade terakhir, Liga Arab menjadi mitra dagang non-tradisional yang penting bagi Indonesia. Keduanya telah menjalin kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi. Upaya untuk membentuk Preferential Trade Agreement RI Mesir mencerminkan komitmen bersama untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membuka akses pasar bagi produk ekspor kedua negara tersebut. Kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjelajahi pasar di Timur Tengah dan Afrika melalui Mesir. Yang keempat, adanya hubungan diplomatik, yaitu ada kemudahan Indonesia dalam berangkat haji. Karena sejak zaman Hindia Belanda sudah banyak warga Indonesia yang melaksanakan haji.